Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu kembali bersama saya Dwi Saputra. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, dalam liputan khusus ini, Mona Lisa akan membahas sebuah topik yang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Kota Pematang Siantar. Bersama kami sore ini, Pak Irmadi, seorang tokoh yang namanya disebut-sebutkan atau diisukan menjadi pemimpin Kota Pematang Siantar, yaitu Wali Kota. Untuk itu pemirsa, kita akan bertanya langsung kepada Pak Irmadi, seperti apa tanggapan beliau terhadap isu-isu ini. Dan sore ini bisa dilihat di samping kita ada Pak Irmadi. Sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Sepertinya usia yang sudah menua ini tampak kelihatan masih segar bugar Pak ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya Pak, semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahannya di usia Bapak yang sudah menua ini Pak ya. Ya. Pak Irmadi, bisa nggak berikan tanggapan Bapak terhadap isu-isu yang ada di Kota Pematang Siantar ini mengenai Bapak ingin mencalon sebagai Wali Kota Pematang Siantar, Pak? Kira-kira seperti apa tanggapan Bapak ini ya? Jadi saya kira saya mau coba kembali mungkin dari situ awalnya ada cerita-cerita ini. Jadi pada waktu itu kami sedang ngobrol, ngopi, biasalah di Koktung. Nah itu pada waktu itu saya mengemukakan bahwa menanggapi pada waktu itu ada pengumuman dari Setara bahwa Siantar ini tidak termasuk lagi di dalam kota yang kota yang toleran. Tadinya dia di atas, kemudian beberapa, kemudian di 3, tapi di 10 besar tidak masuk lagi. Jadi saya mengatakan begini, kalau ada orang yang tidak tersinggung masalah tidak masuknya lagi Siantar ini sebagai kota yang toleran, itu kalau ada yang tidak tersinggung itu berarti bukan anak Siantar. Saya lahir di Siantar, orang tua saya lahir di Siantar, opung saya pun lahir di Siantar. Jadi saya bilang begitu. Dan nanti kalau ada pencalonan menjadi wali kota, saya siap jadi wakilnya untuk mengembalikan ini. Itu kan cerita-cerita saya. Jadi dalam hal itu saya kalau jadi wakil tidak mau urusan lain, saya hanya membantu wali kota dalam rangka mengenai hubungan dengan masyarakat, terutama menciptakan bagaimana suasana itu toleran itu kita bisa capai kembali. Impian saya itu bagaimana itu tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Buddha Hindu bisa duduk setiap saat di dalam satu untuk ngopi, untuk apa begitu. Jadi kita bisa raih kembali itu ininya. Jadi saya cuma ngomong gitu, saya siap. Tapi saya nggak pernah bilang saya siap menjadi wali kota. Saya hanya waktu itu bilang saya siap jadi wakil wali kota, membantu wali kota untuk mengembalikan predikat kita menjadi kota toleran di Indonesia ini. Jadi, baik Pak. Nah, artinya dengan tanggapan Bapak terhadap isu-isu yang menjadi wali kota Pematang Siantar ini benar adanya Pak ya? Wakil wali kota. Kalau wali kota nggak pernah mau, nggak pernah kepikir. Baik pemirsa, artinya Pak Irmadi ini digayang-gayang sebagai wakil wali kota rupanya, bukan wali kotanya. Nah, untuk harapannya kira-kira dengan adanya keinginan untuk menjadi wakil wali kota tadi Pak, Bapak menceritakan bahwasannya ingin mengembalikan citra kota toleransi di Kota Pematang Siantar seperti dulu ya Pak ya. Kira-kira Pak, targetnya seperti apa Pak untuk mengembalikan Siantar ini menjadi kota toleransi Pak? Ya, jadi itu kan persoalan komunikasi. Kita bangun jadi tokoh-tokoh bagaimana kita menciptakan hubungan yang harmonis, komunikasi antara tokoh-tokoh agama ini. Tapi saya kira ini tidak hanya itu. Dan kemudian perkembangannya jadi lain.
Jadi tidak hanya itu. Jadi Siantar ini harus kita kita cepat tanggapin secara baik karena kota Siantar ini segera akan berubah. Kota Siantar ini pertama itu dulu harus dikembalikan kepada namanya dulu, apakah namanya Jati Diri atau apakah apa namanya. Dulu orang ke Siantar ini tujuannya cuma dua, sekolah atau belanja. Jadi kota pendidikan dan kota logistik. Dan ini akibat dari nanti kalau sudah ditetapkan secara permanen itu pintu tol yang di Beringin itu di Sinaksak, pintu Sinaksak itu ini kan segera berubah menjadi kota kuliner. Kota kuliner. Jadi saya kira pemimpin yang akan datang itu bagaimana bisa menciptakan itu. Dan satu lagi, cara saya lahir besar di Siantar, saya tahu ada satu julukan lagi. Kalau orang-orang mungkin Tapanuli yang hidup di tahun-tahun 70-an, tahun 60-an, ini ada satu lagi Siantar dulu julukannya Siantar Nabalau. Siantar yang indah, sejuk dan indah. Itulah. Jadi ke arah itulah kita. Tapi sebetulnya kalau kembali ke persoalan tadi itu, persoalan wali kota, saya ini anggota partai. Jadi tentu saja, apalagi sekarang ini kita ada mempersiapkan untuk masalah kongres, masalah apa. Jadi saya pun kalaupun ditugaskan baru bisa. Karena di dalam peraturan di PDI itu ada aturan yang jelas kalau ada kader yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di luar daripada PDI Perjuangan, sedangkan PDI Perjuangan itu ada mencalonkan, maka dia akan dipecat, pasti dipecat. Oleh karena itu sekarang dengan perkam itu kan waktu itu pembicaraan yang dulu bagaimana siap membantu. Jadi tidak hanya untuk jadi wakil wali kota, apapun untuk demi Siantar ini kalau ada wakil wali kota terpilih, saya sangat bersedia dengan tidak ada perubahan bagaimana mengurus kepentingan Siantar ini di Jakarta, mungkin di sana kan kita udah banyak teman-teman, tapi dalam rangka menciptakan kembali dan sekaligus bagaimana bisa melepas menginikan problem Siantar yang sampai selamat ini belum terpecahkan. Apa itu? Siantar ini kan banyak bukan permasalahannya itu banyak berasal dari kuehnya yang sangat kecil, PAD-nya yang sangat kecil. Jadi dalam perubahan Siantar ini kita bisa menambah PAD kita dengan berubahnya Siantar ini. Sebentar lagi Siantar ini tidak sampai di Desember aja terakhir ini sudah akan berubah menjadi kota kuliner, sehingga pajak restoran, pajak ini bisa diberlakukan. Tapi sekali lagi mengenai persoalan menjadi wakil wali kota, pada waktu itu hanya cerita-cerita pengen menyumbangkan apa yang selama ini untuk perkembangan Siantar, karena cita dari Siantar bukan hanya soal jabatan sebetulnya. Tapi kalau sekarang ini ya saya sudah memang nggak bisa, sama sekali nggak bisa menjadi calon kalau di luar dari PDI Perjuangan. Intinya Pak, pengabdian lah ini ya. Ya, saya di PDI Perjuangan itu di DPP kepala Departemen Legislasi Nasional. Nah, mungkin nggak bisa saya sembarangan juga itu. Ya, artinya saya cuma bisa kalau partai menugaskan. Baik Pak, kembali ke cerita tadi Bapak mengenai tentang toleransi ya. Artinya toleransi di Kota Pematang Siantar ini kan bisa dibilang terlalu jauh lah dari harapan kita selama ini ya Pak ya. Artinya ada ini penyebab perpecahan umat beragama di Kota Pematang Siantar ini menurut Bapak? Sekarang nggak pernah, dari dulu nggak pernah. Belum pernah ada sejarahnya di Siantar ini selama saya lahir ada permasalahan antara agama. Belum pernah. Tetapi ya kenapa setara itu kemudian menurunkan kita peringkatnya, makanya perlu kita dalami lebih lanjut dan tidak terlalu susah itu, karena selama ini saya dengar juga, saya tahu FKUB di Siantar ini cukup efektif, jadi hanya komunikasinya perlu ditingkatkan. Pak, menurut Bapak pribadi bagaimana cara menilai tolak ukur untuk melihat Siantar ini menjadi kota toleransi, itu seperti apa itu Pak?
Kalau saya menilainya itu, Pak? Kalau saya sendiri juga nggak tahu, saya kira belum ada masalah penurunan masalah. Mungkin ada gerakan-gerakan dulu yang memang tidak apa ini. Jadi masalah begini ya, terutama saya dari segi dari Islam ya. Dari Islam itu kita kan sudah punya dua artinya pedoman. Pertama soal al-kafirun. Nah, saya tidak menyembah, kamu tidak menyembah Tuhanku dan aku tidak menyembah Tuhanmu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita lihat lagi surat Al-Hujurat ayat 13, kan jelas di sebenarnya. Ya ayuhan nas, hai manusia, kuciptakan kalian berbahasa bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kata mengenal itu pakai taruf loh. Kata mengenalnya. Jadi mengenal untuk menimbulkan kasih sayang. Jadi saya sering bercanda, jangan campur-campurin agama orang. Dan Tuhan itu satunya itu, cuma ada dari sana, ada dari sini. Kalau Tuhan itu dua, udah begaduh itu. Jadi itu yang jadi masalah. Jangan kita itu yang paling masalah kan sekarang itu banyak sekali tokoh-tokoh agama ini gatal mulut mengkaji-kaji agama orang. Tahu sedih beberannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kecuali hal-hal bisa menimbulkan keinian, ke masalah ancaman terhadap agamanya. Padahal kan selama ini nggak ada itu. Cuman apa aja, nggak tahu dibilang apa, iseng atau apa. Dan di center ini nggak ada masalah sebetulnya. Dan kita perlu juga mencari, mendatangin setara. Harusnya tokoh-tokoh sisin datangin setara. Kenapa? Apa yang menjadi masalah sehingga kami terlempar dari 10 besar? Itu kan perlu kita tahu. Kalau saya sendiri nggak ngerasain, walaupun saya di Jakarta, saya dulu waktu mendiang ibu saya masih ada, saya setiap hari Kamis pulang. Dan sekarang paling lama 2 minggu, saya pulang. Kebetulan sekarang kan juga ini kan menjadi ketua BKM Masjid Raya, baru ini juga. Jadi itulah karena BKM saya bahwa yang suatu pembicaraan mau menjadi wakil ke wali kota itu pada itu dalam rangka merespon masalah buangnya atau tercampaknya Siantar menjadi dari 10 besar kota yang toleran. Begitu, Pak. Baik, Pak. Kemudian kita mau bertanya nih, Pak, untuk menjadi wakil wali kota nih, Pak, kira-kira harapannya seperti apa, Pak, nanti ke depannya, Pak? Jangan wali kota, sebab kita ini sebetulnya dari atas sampai ke bawah itu pasal 4 ayat 1 Undang Dasar itu yang ada itu kepala daerah. Yang wakil itu semua cuma melaksanakan apabila kepala daerah berhalangan melaksanakan kewajibannya, bukan tugas dan wewenangnya. Itulah yang harus dia disadari wakil wali kota bahwa dia itu bukan sekarang dibilang ada partner segala macam. Itu kan karena proses pada waktu pemilihan. Tapi secara konstitusinya kita itu wakil kepala daerah itu ya memang pembantu wali kota. Nah, jadi harus sadar itu, jangan sampai karena merasa kami dulu sama-sama begini, kalau gagal jadi terjadi gesek-gesek pada waktu itu. Bisa menyebabkan pecah kongsi jadinya. Iya. Jadi karena itu, jadi enggak, sistem kita sistem presidensial. Dari atas sampai ke bawah sama itu. Bahwa kepala daerah lah yang ini kan, wakil itu hanya kalau di konstitusi kan dikatakan bahwa presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Sama itu sampai ke bawah semua. Wali kota dalam melaksanakan kewajibannya, bukan hak dan wewenangnya ya. Dia dibantu oleh seorang wakil wali kota atau wakil bupati, sama semua harusnya sistem itu. Ya, ada beberapa kepala daerah, wakil kepala daerah yang kita lihat, nggak usah sebutkan namanya, pada waktu itu di Siantar memahami betul itu. Ada beberapa wakil wali kota, tapi ada juga yang beberapa wakil wali kota yang nggak menyadari itu, seolah-olah dia punya ada walaupun tidak sama tapi ada pembagian kewenangan. Baik, Pak, kira-kira Pak harapannya seperti apa ya, Pak, kepada
calon ataupun tokoh-tokoh yang akan mendaftarkan diri ke bursa calon wali kota dan wakil wali kota ini, kira-kira harapannya seperti apa nih Pak untuk calon-calonnya? Jadi kan inilah kesulitan kita sekarang. Kesulitan kita sekarang di negara kita ini adalah biaya demokrasi yang sangat mahal. Jadi sangat mahal. Jadi kadang-kadang kepala daerah itu cuma pertama periode pertama memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan untuk maju amunisi untuk maju ke periode kedua. Kalau itu yang terjadi, ya tetap kita begini-begini. Pokoknya kita justru saya memimpikan ada apa ini dalam 5 tahun ini ya. Dalam 5 tahun ini karena merupakan perubahan ini ada kita punyakan seorang kepala daerah yang memang dia punya dana itu. Kenapa kalau nggak punya dana itu terikatlah adalah sponsor, ada pemborong, ada ini, ada itu kan jadi saham. Itu jangan ada jadi pemegang saham. Nah, jadi dia punya kemampuan baik secara secara intelektual maupun secara finansial. Baru saya rasa kita bisa mendapatkan menangkap perubahan mengenai Siantar selama 5 tahun ini. Sebagai sesepuh lah atau orang yang dituakan di dalam partai ini, kira-kira gimana Pak tanggapannya terhadap Bapak mengenai persoalan ini Pak? Persoalan apa itu? Yang kos tadi itu Pak. Ya kos tersoma untuk mendapatkan perahu. Iya Pak. Ya itulah artinya kita ini kan nggak terlepas juga. Ini sekarang kan banyak partai ini seperti PT, perseroan terbatas, yang kerjanya untuk mengejar keuntungan. Jadi sebetulnya partai politik itu dibentuk itu dalam rangka untuk kita melakukan rekrutmen terhadap kepemimpinan dalam tingkatannya. Jadi agak sulit saya menjawab itu secara idealnya begitu, tapi kondisinya kan nggak ideal. Tapi janganlah makin lama makin pimpinan partai ini artinya ya memang kita nggak bisa buktikan nanti itu. Tapi ada yang bilang untuk mendapatkan perahunya harus ada segini, ada segini, ada segini. Tapi sudah saatnya lah pimpinan partai ini. Jadi yang terutama di tingkat pusat. Karena semua hampir kepala daerah baik tingkat 2 maupun provinsi itu mendapatkan rekomendasinya bukan dikeluarkan di daerah, dikeluarkan dari DPP. Yang kita harapkan inilah sekarang yang mungkin berdoalah kita bersama-sama supaya pimpinan partai di tingkat bagaimana bisa meringankan beban negara ini. Kadang-kadang pun juga mungkin pimpinannya gini, tapi kurang kontrol dia kepada bawahannya. Jadi sama-samalah. Jadi negara kita ini sekarang begini keadaannya itu terbebani karena biaya demokrasi yang begitu mahal. Jadi untuk orang menjadi wali kota sekian, untuk jadi kota sekian. Saya pernah tempoh hari ada kalau salah saya katakan namanya ada informasi satu pasangan saja udah mau masuk putaran kedua udah habis 37 M. Dari mana itu mendapat mengapanya? Jadi saya pengen sekali ada orang yang punya kemampuan intelektual dan punya kemampuan finansial, dia mencari apakah sangapon atau apa begitu, tapi ada yang mau dijaganya. Jangan ini kayak pemain Ceylon, tak ada yang mau dijaganya, nama orang tua tidak, nama apa segala macam tidak. Kalau terjadi apa-apa pun tak ada apa-apa. Tapi ya kita harapkan dari ada anak muda yang sudah punya juga kemampuan finansial, punya orang tua yang masih ini bisa mengkontrolnya. Karena kita penting sekali 5 tahun ini. Untuk merubah Siantar ini 5 tahun ini. 5 tahun. Maka itu saya bilang sama kawan-kawan, saya siaplah membantu cuma-cuma dengan pengalaman dengan ini. Apakah pengurusan ke Jakarta atau pengereman soal ini, siap. Tapi ya memang itu persoalan waktu mengatakan soal mau jadi wakil wali kota itu hanya dulu tempo itu tanggapan terhadap ketersinggungan kita terbuangnya Siantar dari 10 besar kota toleran di Indonesia. Berarti Pak, kira-kira Pak seperti apa tanggapan ini mengenai di mana sebentar lagi
pemilihan kepala daerah khususnya Kota Pematang Siantar ini akan digelar. Kira-kira Pak, seperti apa nih harapannya Pak? Kalau harapan saya sebetulnya bukan terhadap calon, tapi terhadap pimpinan-pimpinan partai dalam segala struktur. Tolong dengan sangat jangan diberatin calon-calon ini sehingga dia mengeluarkan biaya yang mahal yang sangat akan berakibat pada jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Tolong diringankan ini biaya demokrasi ini. Karena kita dengar, kita nggak bisa buktikan, tapi ada yang bilang ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nggak pernah kita bisa buktikan. Tapi saya yakin itu ada. Untuk yang calon-calon yang akan datang, yang apa-apanya dalam visi dan misinya, visi-visi yang real lah, bagaimana bisa kita mengembalikan Siantar ini, terutama untuk pergerakan ekonominya. Karena ini kita sekarang sedang dalam masa mau berubah di 5 tahun ini. Kalau dulu Siantar itu ada kota pendidikan dan kota logistik, ini sekarang kita akan bertambah segera menjadi kota kuliner. Bagaimana bisa menciptakan mungkin tempat-tempat kuliner yang mungkin yang tidak memberatkan, yang umpamanya saja. Kalau saya yang paling penting, yang paling utama, selesaikan secepatnya Tanjung Pinggir. Saya siap membantu karena saya tahu proses-prosesnya. Sehingga tanah yang begitu luas itu bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk pengembangan Siantar. Baik pemirsa, setelah usai kita wawancara langsung Pak Irmadi selaku tokoh dari Kota Pematang Siantar, seperti itulah tanggapan beliau. Dan banyak hal dan pesan-pesan beliau terhadap kemajuan Kota Pematang Siantar. Untuk itu pemirsa, dengan akan dilaksanakannya pemilu kepala daerah di Kota Pematang Siantar, kita bisa mempersiapkan atau melihat mana calon-calon dan calon-calon wali kota dan wakil wali kota. Itu pemirsa, kita akan bertanya lagi kepada calon-calon yang lain terhadap visi misi mereka untuk mencalon sebagai kepala daerah. Demikian pemirsa untuk wawancara kita kali ini. Dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.